Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, matematika tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar apa itu pecahan, kemudian kita mempelajari berbagai macam gambar pecahan, kemudian kita sudah belajar membandingkan bilangan pecahan yang lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan, kemudian menuliskan bilangan pecahan pada garis bilangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan lagi, yaitu tentang mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Kemudian nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai. Simak pembelajarannya sampai akhir ya anak-anak. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Yang pertama yaitu kita akan tentang mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dulu ya anak-anak. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, kita akan mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Misalnya di sini ibu membuat angka 4/7, kemudian 2/7, kemudian ada 1/7, kemudian di sini ada 5/7. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan yang berpenyebut sama? Kita lihat yang pembilangnya saja. Jadi kita tidak perlu melihat penyebut. Yang atas kemarin kan sudah dijelaskan pembilang, yang bawah penyebut. Kita hanya melihat yang atas saja. Pembilang. Ini angka 4 ya. 4. Ini angka 2. Kemudian ini angka 1. Kemudian ini angka 5. Urutkan dari yang paling kecil dulu. Jika besok perintahnya urutkan dari yang kecil, berarti kalian mengurutkan dari yang paling kecil. Paling kecil angka berapa? 4 atau 1 atau 5. Kita lihat ya. Kita urutkan. Jadi urutan yang paling kecil yaitu 1/7, kemudian 2/7, kemudian 4/7, dan yang terakhir yang paling besar yaitu 5/7. Nah, yang kedua kita akan menuliskan bilangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Kita akan mengurutkan bilangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Mengurutkan bilangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Kita akan mengurutkan bilangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Di sini ibu akan menuliskan angka, misalnya berapa ya? 3/4, kemudian ada 1/2, kemudian ada 2/3. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahannya gampang agar bisa urut dan berpenyebut berbeda? Kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal.
Yang pertama, kita akan mencoba menghitung 3/4. Kita porogapet ya di sini. 3/4 berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. Ya. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Kita ambil 0. Kita tuliskan 0, 30 dibagi 4 berapa? 7. 7 dikali 4 28 dikurang 10 kurang 8 berapa? 2. 2 bisa dibagi 4 tidak? Tidak bisa. Kita pinjam 1 0 ya. Menjadi 20. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 4 20. Dikurang 0. Hasilnya 0,75. Kemudian yang setengah berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 ya. 1 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam 0-nya. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 10 dikurangi 0 ya. Hasilnya 0,5. Kemudian 2/3 berarti 2 dibagi 3. Kemudian 2/3 berarti 2 dibagi 3 ya. 2 kita bagi 3. Seperti ini. 2 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pinjam 0,1 berarti sini 20. 20 dibagi 3 berapa? Berapa anak-anak? Ya, 6. 6 dikali 3 berapa? Berapa? 18. Dikurang 10. Diambil 8 berapa? 2. 2 bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa. Kita pinjam 0,1. 20 dibagi 3 berapa? 6. 6 dikali 3 18. Kita kurangi berapa? 2. Kita cukupkan sampai sini, di belakang koma 2 angka ya. Kita lihat 0,75, kemudian 0,5, 0,66. Urutkan dari bilangan yang paling kecil ke yang paling besar. Mana angka hasilnya yang paling kecil? 0,75 atau 0,5 atau 0,66? Ya, betul sekali, 0,5. Berarti ini yang pertama, yang paling kecil ya. Kemudian yang paling kecil kedua, 0,66 atau 0,75? Ya, betul sekali, 0,66. Berarti ini yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga, yang urutan kecil paling 3, 0,75. Berarti ini tadi berapa? 1 dibagi 2. Ini setengah. Kemudian yang ini berapa tadi? 2/3. Kemudian yang ini tadi berapa? 3/4 ya. Berarti urutan yang pertama ini, urutan kedua ini, urutan yang ketiga ini. Kita urutkan secara urut ya. Berarti urutan yang paling urut yaitu urutan yang paling kecil mana? Setengah. Kemudian berapa lagi? Berapa? 2/3. Terus 3/4. Seperti ini ya caranya anak-anak untuk mengurutkan bilangan pecahan yang berpenyebut berbeda.
Yang selanjutnya kita akan menentukan pecahan senilai. Pertama, ibu akan menggambarkan terlebih dahulu gambar pecahan yang senilai terlebih dahulu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut nanti ke bilangan angkanya. Yang pertama, ibu akan menggambarkan bilangan pecahan. Nah, ibu mempunyai sebuah persegi panjang, akan ibu potong menjadi 2 bagian. Nah, kita arsir ya bagiannya. Ini adalah pecahan berapa? Ayo, kemarin ada 2 bagian, 1 bagian diarsir. 1 bagian yang diarsir berarti 1/2. Ini adalah gambar pecahan setengah. Kemudian, berapa pecahan yang senilai dengan pecahan setengah? Sekarang kita gambarkan yang sama ya. Kita akan menggambarkan yang sama, kemudian kita mencari pecahan senilainya. Nah, seperti ini. Kita arsir saja seperti ini. Nah, kemudian akan ibu bagi menjadi 4 bagian ya, seperti ini. Set. Sebelah sini sama ya, sama besar. Seret. Menjadi berapa? 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada berapa bagian? 2 per berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 2/4 senilai dengan setengah. Kemudian bilangan berapa lagi yang senilai dengan setengah? Kita gambarkan yang sama lagi. Seperti ini. Sekarang kita akan bagi menjadi 6 bagian. Tadi sudah 4, kita sekarang bagi menjadi 6 ya. Berarti sini 3. 1, 2, 3. Sini juga 3. 1, 2, 3. Berarti kita bagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian sudah ya anak-anak. Berapa bagian yang diarsir? Dihitung yuk. 1, 2, 3. Ada 3. Berapa bagian keseluruhan? Dihitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 3/6 juga senilai dengan setengah. Dan seterusnya itu adalah cara menentukan bilangan pecahan dengan menggunakan gambar. Nah, sekarang kita akan menggunakan bilangan atau angka ya. Yang pertama, ibu akan menuliskan bilangan pecahan 3/4. Misalnya berapa? 3/4. 3/4 ya. Berapa bilangan pecahan yang senilai dengan 3/4? Ya. 3/4 senilai dengan berapa? Pertama akan kita kalikan dengan angka 2 ya. Kita kalikan dengan angka 2. Sama dengan 2. Kita tulis 3/4. Kita kalikan penyebutnya dengan 2. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang akan kita kali 2 ya. 3 kali 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul sekali 6. Kemudian 4 dikali 2, berapa hasilnya? Berapa? 8. Ini 6/8
adalah bilangan yang senilai dengan 3/4. Sekarang kita akan mencari pecahan yang senilai lagi dengan 3/4. Ya, 3/4. Nah, 3/4. Set. Tadi sudah kita kali 2. Sekarang kita kali dengan 3 ya. 3. Penyebutnya kita kali 3. Berarti pembilang kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 3 sama dengan berapa? Ya, betul sekali, 12. Jadi 9/12 adalah pecahan yang senilai dengan 3/4. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari pecahan senilai lagi dari 3/4. Tadi sudah 3, kita cari yang lain. Kita kalikan 4 ya sekarang ya. Nek penyebute dikali 4, maka pembilang akan dikali berapa? 4, betul sekali. 3 dikali 4 berapa hasilnya? 12. Kemudian 4 dikali 4 berapa hasilnya? 16. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8, kemudian 9/12, kemudian 12/16, dan seterusnya. Kita simpulkan di sini. Jadi, bilangan pecahan yang senilai dengan berapa tadi? 3/4 adalah berapa tadi hasilnya? 6/8, kemudian 9/12, kemudian 12/16, dan seterusnya. Sudah paham ya anak-anak? Nah, bilangan pecahan senilai itu juga bisa dicari dengan cara diapa tadi sudah dikali. Sekarang kita akan mencarinya dengan dibagi. Misalnya, Ibu akan memberikan contoh angka. Sini ya, Ibu akan mencontohkan. Di sini Ibu akan mencontohkan bilangan yang senilai dengan 10/12. Tadi kita bisa mencari dengan dikali, sekarang kita dibagi ya. Bilangan yang senilai dengan 10/12. Nah, seperti ini ya. Nah, dibagi, kita bagi 2 terlebih dahulu yang angkanya paling kecil ya anak-anak. Kita bagi dengan 2. Penyebut bagi 2, maka pembilang akan dibagi 2. Cari bilangan yang bisa dibagi kedua-duanya ya. 12 dibagi 2 berapa anak-anak? Coba dihitung. Ya, betul sekali, 6. Kemudian 10 dibagi 2 berapa anak-anak? 5. Ya. Ini adalah bilangan pecahan yang senilai dengan 10/12. Sini, kita simpulkan. Bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa ya. Nah, kita simpulkan. Jadi, bilangan pecahan yang
senilai dengan 10/12 adalah berapa? 5/6. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang juga ibu akan menuliskan sebuah cerita soal tentang pecahan. Contoh soal ya. Contoh soal. Tina mempunyai apa ya? Permen. Sebanyak berapa ya? 30 biji. Kemudian akan dibagikan kepada ayahnya sebanyak 15 biji dan akan diberikan kepada adiknya sebanyak 10 biji. Berapa sisa permen yang dimiliki Tina? Tuliskan dalam bentuk pecahan. Nah, caranya bagaimana? Tadi Tina mempunyai permen sebanyak 30 biji. Jawab. Diketahui Tina memiliki 30 biji. Kemudian akan diberikan kepada ayahnya. Diberikan ayah. Berapa? 15 ya. Kemudian diberikan adik. Berapa itu? 10. Jawab. 30 awalnya, ya kan? Awalnya memiliki 30 biji. Kemudian akan diberikan ayahnya 15. Berarti berkurang 15. Dikurangi 15. Kemudian diberikan lagi kepada adiknya. Berapa? 10. Berapa sisanya? Nanti ditulis dalam bentuk pecahan. Kita hitung yuk. 30 kurangi 15 berapa? Ya, betul sekali, 15. 15 kurangi 10 berapa? 5. Bagaimana cara menuliskan dalam bentuk pecahan? Caranya hasilnya berapa? 5. 5 per hasil keseluruhan yang dimiliki Tina berapa? Permennya 30.
Jadi sisa permen yang dimiliki Tina adalah 5/30. Seperti itu caranya ya anak-anak. Jika sudah paham, kerjakan soal yang ada di LKS tugas mandiri, LKS Matematika tugas mandiri halaman 21 nomor 1 sampai dengan 5. Nanti tugasnya dikirim ke ibu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran dari ibu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.